Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita membahas mengenai berita yang banyak beredar di medsos, di media elektronik akhir-akhir ini tentang SKP 3 Menteri atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di era Bapak Presiden Jokowi, yakni Mendagri, yakni Pak Tito Karnavian, kemudian juga Menteri Pendidikan, Mendikbud Pak Nadiem Makarim, kemudian juga Menteri Agama, yakni Gus Yakut Khalil Qomas. Jadi apa SKP 3 Menteri ini? SKP 3 Menteri ini didasari dari sebuah kejadian di Padang tentang ada sekolah negeri yang kemudian memaksa murid non muslimnya untuk kemudian memakai jilbab walaupun dia non muslim. Ini satu hal yang mendasari SKP 3 Menteri ini. SKP 3 Menteri ini terbit atas dasar itu, begitu. Kemudian apa yang bisa kita sikapi dalam SKP 3 Menteri ini, bahwa secara umum SKP 3 Menteri ini memberi aturan bahwa, ini yang dapat kami pahami, memberi aturan bahwa seorang murid boleh memilih antara pakai seragam yang dengan atribut agama, atau boleh memilih juga memakai seragam dengan atribut agama. Artinya apa? Jika ada seorang murid memilih untuk memakai seragam dengan ciri khas agama tertentu, maka sekolah tidak boleh melarangnya. Apabila dia memilih untuk tidak memakai atribut agama seragamnya, maka sekolah pun tidak berhak menegur dan memaksa dia untuk memakai itu. Ini aturan kurang lebihnya begitu itu, sehingga tidak ada paksaan sama sekali terkait dengan seragam yang terkait dengan atribut keagamaan yang ada di sekolah. Karena kami beragama Muslim dan juga kejadian ini bermula dari kasus yang ada di Padang yang terkait dengan jilbab, maka ini tidak terlepas dari, secara umum ini pasti pembahasannya soal jilbab. Karena pakaian yang dengan atribut agama ini dengan agama yang lain agak minim ya, yang menjadi ciri khas yang mengatur tentang menutup aurat, kemudian juga mewajibkan seorang muslimah untuk menutup aurat sehingga tidak membuka rambutnya dan lain sebagainya. Ini Muslim setahu kami, karena kami memang hanya belajar agama Islam saja, tetapi pada prakteknya kami belum menemukan itu di masyarakat umum di agama yang lain. Yang terkait dengan seragam biasanya terkait dengan jilbab, biasanya begitu itu. Tidak ada di pembahasan pakaian seragam dengan atribut keagamaan yang lain, saya belum pernah tahu begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Apakah aturan ini pas, cocok bahwa murid itu nggak usah dipaksa untuk pakai jilbab? Gitu, saya kerucutkan begitu ya. Murid itu nggak usah dipaksa antara pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, itu nggak boleh dipaksa. Apakah ini suatu keputusan yang tepat? Menteri Agama, Menteri Pendidikan mengatur itu, Menteri Dalam Negeri mengatur itu. Bagi saya ini tepat, dengan catatan kalau ini adalah negara sekuler. Tapi karena ini negara berasaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, menurut pandangan kami akan lebih ideal, akan lebih cocok, akan lebih pas bagi negara yang berasaskan Pancasila kalau SKP 3 Menteri ini mengatur dengan menganjurkan supaya masyarakat atau supaya peserta didik, murid ini memakai seragam pakaian yang sesuai dengan ajaran agama yang dia yakini. Ini harusnya begitu itu menurut pandangan kami. Karena ini ketuhanan yang Maha Esa, dia meyakini Islam sebagai agamanya dan aturan-aturan yang terikat di dalamnya. Adapun jika ada orang yang tidak meyakini kewajiban jilbab, wallahu a'lam bishawab, itu ikut imam siapa ya terserah. Tapi bahwa bunyi dari SKP 3 Menteri idealnya menurut saya, jika memang betul-betul mengakui Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, jadi apapun agamanya, ya sudah berseragamlah yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.
Sehingga tidak mungkin ada murid yang dengan roknya pendek sekali kemudian beralasan ini agama saya nuntut untuk supaya saya meyakini roknya pendek sekali kok, atau ada nanti dengan SKB 3 Menteri ini besar kemungkinan atau ada kemungkinan anak ketika ditegur roknya jangan pendek-pendek, rok agak panjang itu bisa difahami atribut agama. Ini satu hal yang menurut kami bisa disalah tafsirkan begitu, kurang lebihnya begitu. Itu intinya adalah kita harus konsisten dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang sering didengungkan, dan sayangnya menurut pandangan kami SKB 3 Menteri ini cenderung kurang Pancasilais dari sisi sila pertama. Kami kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.